welcome to iCast Imaksi Podcast. Jadi kali ini kita bakal ngebahas suatu hal yang seru banget nih. Dan sekarang kali ini aku ditemenin oleh siapa nih? Halo semuanya. Boleh langsung kenalin Boleh aja. langsung perkenalkan Oke, aja. perkenalkan nama aku Muhammad Ariandra Fadilah, biasa dipanggil di akuntansi ini Ari. Aku dari angkatan 2022. Nah, kebetulan Kang Ari ini adalah ketua angkatan 2022 ya. Benar. Dan kenalin juga nih teman-teman, nama aku Septia Ratnasari tapi biasa dipanggil Ratna di akuntansi ini. Nah, gimana nih Kang Ari, kabarnya, apakah sehat untuk 3 bulan kita libur nih, gimana perasaannya juga? Alhamdulillah ya, kabarnya hari ini sehat, masih kuat lah untuk Alhamdulillah. menjalani hari-hari di UPI ini. Apalagi Alhamdulillah. terutamanya di Maksi dengan proker yang seru-seru. Pastinya seru-seru banget ya teman-teman. Nah, langsung aja ya kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama nih, menurut Ari penting gak sih deket sama cutting di dunia perkuliahan ini? Kalau menurut aku ya, deket sama kakak tingkat di perkuliahan, di organisasi, di jurusan ataupun di fakultas itu sangat penting gitu ya. Karena dengan kita dekat dengan kakak tingkat tuh kita dapat ilmunya juga nggak harus yang kayak semerta kayak gimana sih di dunia perkuliahan, tapi kita kayak tahu. Kadang kalau misalkan kita dengar cuman dari luar, dari orang-orang yang kayak apa ya istilahnya, kalau zaman sekarang kan misalkan kita lihat di Instagram, di UPI Fest atau misalkan di IG UPI Gen, kadang kita tuh nggak tahu gitu yang sebenarnya terjadi di jurusan yang kita masukin gitu. Nah, sebenarnya dengan dekat dengan alumni, dengan kakak tingkat itu, di situ kita bisa tahu yang sebenarnya terjadi di jurusan kita tuh gimana, keadaannya gimana, cara menghadapinya gimana, apa sih yang harus benar-benar dipersiapin buat di jurusan. Nah, itu dari kakak tingkat. Kalau bagi aku yang apa ya, penting gitu yang harus kita maksudnya kayak benefitnya apa gitu deket sama kakak tingkat. Benar Itu banget. juga balik lagi ke diri kita sendiri gitu ya, kayak kita tuh gimana, kita tuh anggapannya kayak kertas kosong gitu ya, dicoret sama tinta. Nah, itu tuh tintanya mau yang kotor atau yang bersih yang mau masuk ke diri kita. Jadi kita juga harus memilah mana yang benar, mana yang salah, itu sih. Benar banget. Jadi kalau kalian pengen dapat info yang konkret, itu bisa banget ditanyain ke kating-kating. Makanya kita harus silaturahmi baik sama kakak tingkat maupun sama alumni. Betul, Nah, betul. pastinya juga kakak tingkat di akuntansi ini nggak ada yang galak-galak ya, Kang? Gak ada sih di Nggak ada akuntansi ini, kayak banget. ya keluarga banget lah Ya, kita, nggak benar ada banget. beda-beda. Wah, gue angkatan berapa, lu angkatan berapa, nggak ada Benar sih kayak banget. gitu-gitu. Nah, menurut Ari nih, kita lanjut ya. Stigma ospek itu kayak menurut orang-orang kan, waduh ospek itu nanti di di perpeloncoan nih atau misalkan di apa-apain nih. Menurut Akang itu benar nggak sih? Jujur itu semua salah gitu ya. Kalian mungkin lihat gitu ya ospek kayak di luar sana, wah ada yang dipakein apa, terus dijemur panas-panasan kayak gimana. Kalau menurut aku sih itu salah ya. Itu balik lagi ke gimana, ke jurusan juga. Ya kalau di kita mah nanti juga sebenarnya di akuntansi kan kerja tuh di office lagi kan, di kantor. Jadi kayak ya menurut aku sih stigma kayak gitu harus bener-bener dihilangin gitu. Karena Benar banget. beneran ospek tuh ya buat apa ya, namanya bener-bener buat ngelatih kita. Buat kita bisa beradaptasi nih di jurusan kita ya harus bisa apa ya, problem solving, karena kita di kuliah ini udah sendiri gitu, udah Iya, nggak ada, benar banget. udah nggak kayak SMA SMP yang masih ada wali kelasnya, masih bisa ngadu ke wali kelas, ke guru BK, ke orang tua. Nggak, di kuliah ini kayak bener-bener ya hidup tuh masing-masing gitu, kita bisa survive ya dengan diri kita sendiri, dengan cara ospek atau misalkan kaderisasi. Ya sebenarnya bahasa ospek juga ya apa ya, bahasanya sekarang kalau aku lebih cocok ya bahasa sopannya emang bener-bener pengenalan kampus gitu, di mana sih lingkungan di kampus ini, di lingkungan di jurusan ini. Ya itu juga pasti kakak tingkatnya juga nanti memberikannya tuh ya yang apa yang harus dia berikan gitu, bukan ya yang kalian pikirin di luar sana gitu, yang kalian lihat-lihat di berita atau apa. Enggak sih. Kalau misalkan kayak gini juga kalian lihat kan, gak ada berita aneh-aneh dari misalkan Iya, dari benar jurusan banget. kita, dari UPI. Nah kayak gitu aja sih yang bisa kalian cari informasinya betul-betul. Nah, benar banget nyambung sama pertanyaan topik kita yang pertama tadi, bahwa kalau mau nyari info itu harus ke cutting salah satunya biar konkret.
bahwa di kita ini nggak ada ya ospek-ospek yang disuruh dijemur lah di matahari atau kayak gimana, itu nggak ada ya, karena kita itu akuntansi itu lebih itu tadi perkenalan lingkungan, bukan ospek ya, bukan ospek yang gimana-gimana itu. Jadi pikiran-pikiran kayak kalian bakal takut digalakin atau gimana itu enggak ya, karena kita di sini baik-baik kok. Contohnya aku dan Ari. Iya, lihat nih Kak, Teh Ratna aja masih glowing, berarti Betul nggak ada sekali. jemur-jemur aneh-aneh lah kayak Nah, gitulah. bener banget, apalagi kan kita udah pernah sama-sama ngerasain Ya, pengenalan bener. lingkungan ya. Nah, selanjutnya nih, menurut Ari nih, gimana sih kehidupan perkuliahan, kayak organisasi atau dosennya atau apa aja sih tantangannya gitu? Sebenarnya kalau dari dunia perkuliahan dulu aja kali ya, karena kan step awal orang mau masuk ke kuliah tuh yang pasti ya bawa belajar gitu kan, mau misalkan dia ngejar sarjana atau apa. Sebenarnya kalau misalkan dari perkuliahan, terutama di akuntansi UPI ya, itu tuh bener-bener kalau aku yang dari dulu SMA tuh bener-bener ya culture shock yang parah gitu. Karena misalkan kalau di SMA itu udah ada jadwal yang rapi, terus misalkan kehidupan juga masih ada orang tua gitu kan. Kayak aku ya bener-bener first time kayak ngekos juga kan di sini, kayak ya hidup tanpa apa sih namanya, tanpa bantuan dari luar, bener-bener kayak aku harus bisa ya nyelesain semua masalah sendiri. Nah kalau dari perkuliahan itu ya gimana ya, kadang kita kayak misalkan mikirnya tuh kalau SMA wah dari pagi sampai sore padat gitu ya, tapi enggak, di kuliah itu misalkan semua perkuliahan itu jadwalnya ya itu emang udah ada jadwal pasti, tapi ya itu balik lagi ke dosen, balik lagi ke kitanya gimana keadaan di luarnya. Jadi kalau misalkan kata aku sih kayak 30% tuh belajar di kelas, tapi 70% juga belajar sendiri gitu. Kita harus bisa, oh misalkan dosen udah ngasih materi ini ya kita pelajarin lagi lebih lanjut gitu, karena dosen juga nggak kayak yang kayak wali kelas yang misalkan kalian masih belum ngerti bisa di luar per jam kuliah, tapi bener-bener dosen tuh hanya ngasih materi ya kita harus bisa mecahin apa yang udah dosen kasih gitu loh, kayak oh materi si dosennya ngasih ini kita harus cari tahu lagi lebih lanjut kayak gitu. Terus kalau misalkan di organisasi, sejujurnya aku mah dari SMA kan udah ikut OSIS kayak gitu ya. Nah kalau masuk ke dunia kuliah yang tadi aku bilang, kayak misalkan seminggu ini dikit gitu ya perkuliahan, kalau misalkan gak ikut organisasi lebih parah lagi, apalagi kayak aku yang ngekos. Berarti kehidupan aku kalau misalkan gak ikut organisasi ya udah di kosan tidur, ya repeat aja kayak gitu, tidur makan sholat ya ibadah kayak gitu-gitu. Nah pentingnya organisasi juga kayak gitu, kita bisa kayak oh kita belajar nih caranya misalkan buat proker, misalkan kalian masuk nanti ada kayak sekretaris, humas, acara. Itu juga kalau bagi aku nanti ngelihat di luar sana ya, maksud di dunia pekerjaan itu bener-bener yang kepake gitu. Organisasi itu kayak kita belajar gimana caranya tepat waktu, gimana caranya mengerjakan suatu hal. Terus kayak misalkan apa ya, di organisasi juga kita nggak kenalnya cuman sejurusan gitu, kita bisa kenal keluar, bahkan kayak di luar universitas pun pernah, kayak yang pernah dilakuin IMAKSI kemarin gitu ya, kita studi banding sama UNJ. Nah kayak gitu. Jadi ya bagi aku mah organisasi itu penting, karena jangan sampailah kalian menghabiskan waktu kuliah ini, karena kan nggak bisa diulang ya kuliah tuh kan, kayak 4 tahun atau misalkan 3,5, itu tuh jangan dibuang sia-sia kayak kalian cuman di kosan atau apa. Tapi belajar juga nggak hanya dari perkuliahan gitu, karena perkuliahan mah cuman belajar yang kayak materi ya, misalkan ya akuntansi, terus belajar ekonomi, tapi kayak belajar kehidupan sebenarnya ada di organisasi, ada bareng kakak tingkat, yang tadi balik lagi ke topik yang pertama itu sih kalau bagi aku. Iya bener banget. Jadi yang pertama tadi kalau untuk pelajaran ya, sebenarnya sih jangan dipusingin ya, karena sebenarnya gimana pembagian waktu kita, kalau waktu kuliah itu lebih fleksibel. Jadi kadang mungkin kalau di sekolah itu kan dari pagi sampai sore udah tertata nih jadwalnya. Kalau di kita mungkin pagi nanti ada selang kosong sampai siang, baru sorenya lagi masuk. Jadi gimana kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mengisi kekosongan tersebut, entah kita belajar atau mungkin dipakai untuk istirahat atau mungkin berorganisasi gitu. Jadi pakai waktunya sebaik-baik mungkin. Nah untuk organisasi juga, kalau di organisasi tuh sebenarnya seru ya Kang? Ya seru sih, nggak serunya ya, mungkin capek mah apa ya, capek ada, karena semua hal yang kita lakuin tuh pasti ada capeknya. Cuman kadang kalau misalkan yang aku rasain ya, misalkan aku di organisasi gitu, kita ngelakuin satu program kerja, kayak misalkan capek pas ngejalanin ya jelas lah. Kalau nggak capek berarti kita nggak berproses gitu, kita nggak ngerjain apa yang kita suruh. Tapi pas kita udah LPJ-an ya bahasanya, udah beres dari akhir proker tuh baru kerasa, wah keren ya bisa ngelakuin proker ini. Di situ kayak titik kesenangan kaliannya itu loh. Iya
bener banget. Jadi kalau yang aku rasain juga ya teman-teman, bahwa organisasi itu bikin kita jadi semangat untuk kuliah bahkan. Tuh. Karena jadi banyak temen ya, Iya, bener. jadi bikin semangat. Tadi Akang bilang kalau misalkan nggak ada organisasi cuman tidur, pulang, makan, ibadah gitu-gitu doang. Makanya organisasi itu justru yang bikin kita itu jadi semangat untuk kuliah. Tuh. Apalagi kayak tadi balik ke topik yang kedua ya, yang masalah dekat sama kakak tingkat ya. Nah, kalau dengan kita masuknya di organisasi di satu divisi atau departemen tuh kita bener-bener makin erat kayak sama kakak tingkat tuh udah kayak nggak ada bener gap banget. banget, jadi kayak temen. Karena kita tuh sama-sama yang ngejalanin satu proker itu bareng-bareng kayak Bener gitu. banget. Nah, lanjut ke topik selanjutnya nih. Menurut Ari nih, apa sih serunya kuliah di akuntansi? Terutama di akuntansi UPI mungkin ya. Iya, benar. Karena kalau misalkan aku ya jujur kenapa aku dulu milih akuntansi UPI, aku tuh kan basicnya dari IPS ya, terus ada belajar ya keuangan gitu. Nah di belajar di keuangan ya aku udah biasa kayak udah ada gitu materi awalnya, makanya aku tertarik buat masuk ke akuntansi. Nah aku juga nyari kan kayak di Bandung nih bener-bener kampus yang masih di tengah kota Bandung yang ada jurusan akuntansi tuh, apalagi negeri kan. Nah itu cuman ada di UPI, apalagi yang akreditasinya udah lama, terus udah dari 2002 kan di UPI juga. Maksudnya ya mungkin kalian apa ya namanya ngelihatnya masih UPI akuntansi, tapi nggak apa yang kayak kalian bayangin juga gitu. Kalau di akuntansi UPI ini bener-bener yang bagus gitu. Kayak ya aku juga dulu emang sempet ya mikirnya kayak wah UPI nih pendidikan kayak gini Takutnya jadi jadi guru guru, dong. iya benar, Tapi benar. enggak, ternyata kan kita juga akuntansinya ya murni gitu loh. Kita juga nanti ya bakal kerjanya kita lulusannya SAK, jadinya kayak ya nggak ada bedanya gitu. Kalian jangan maksudnya kayak ngelihat dari luarnya aja, tapi kalau kalian udah masuk di akuntansi ya sama aja gitu kayak kampus-kampus di Bener luar sana, banget. nggak ada bedanya juga. Nah, teman-teman, menurut Ari nih ya, Iya. gimana sih apa sih struggle atau tantangan kuliah di UPI atau jadi anak IMAKSI? Boleh dijelasin nih. Jadi mah dari pendapat aku ya, soalnya kan ya di sini lagi nanyanya ke aku gitu ya, Iya, struggle di benar-benar. akuntansi UPI ini. Kalau jujur dari pertama masuk aja ya, struggle kita tuh kadang jujur ya, maksudnya dicapnya sama saudara kayak temen atau apa, wah jadi guru nih nantinya. Bener Nah itu banget. tuh kayak ya karena kita udah jelas dong kita di UPI kan ada pendidikannya. Itu struggle pertama aku ya, kayak ya aku harus bisa gitu loh kayak ngehilangin stigma kalau aku bakal jadi guru atau apa. Ya guru juga emang maksudnya pandangannya kayak gimana sih, emang sampai seburuk itu atau apa, padahal enggak juga kalau kita udah kenal teman kita yang di luar yang bener-bener kayak ngambil jurusan pendidikan juga, kayak ya sebenarnya sama-sama aja apa yang dipelajarinya. Bahkan kalau yang aku lihat kayak orang-orang yang punya pendidikan tuh mereka ya kita aja gitu ya, nggak usah ngambil orang yang bener-bener pendidikan, yang kita nondik ya non pendidikan, kita juga gara-gara masuk UPI ini dapat gitu gimana caranya mata kuliah yang kayak tentang pendidikan kayak gitu. Jadinya kita bisa punya basic nih kalau misalkan kita cuman mau ngajar orang, ngajar juga nggak harus yang apa ya, yang harus formal di dalam kelas atau di mana, tapi kita juga bener-bener ada basicnya gitu. Terus kalau misalkan di organisasi itu yang bener aku rasain ya, kayak kadang sering nih kita debat sama teman-teman satu departemen, satu divisi, tapi ya di situ juga kita harus bisa apa ya, gimana mikir nih caranya profesionalitas, kayak gue ribut nih sama dia, tapi jelas nih padahal kita lagi ada proker, kalau kita sama-sama punya ego yang tinggi gitu, nggak mau maafan atau apa, ya prokernya nggak bisa jalan dong. Sedangkan nanti yang ditanya LPJ-an juga balik lagi ke kita kan. Nah kita harus bisa tanggung jawab apa yang apa yang bakal kita kerjain gitu. Nah itu tadi balik lagi kayak pentingnya organisasi. Kayak ya mungkin kalian ada yang mikir ngapain sih organisasi di kampus, kan udah ada misalkan Merdeka Belajar atau apa. Tapi organisasi itu ya kayak aku pelajarin sama kakak tingkat aku di UPI juga ya. Kakak tingkat kan di UPI udah banyak nih dari akuntansi juga yang udah sukses di luar sana, yang kerja di Big Four, di apa. Ya dia juga bilang kayak misalkan nanti di dunia kerja juga ada organisasi yang sebetulnya gitu. Organisasi ya kayak di kantor juga kayak gimana ya, manajemen kantornya tuh pasti ada. Nah kita tuh belajarnya dari yang cara non formal, karena aku menganggapnya tuh organisasi kan suatu hal yang non formal ya, sedangkan yang formal itu yang ada di kelas atau di mana.
Nah dari situ juga ya apa ya, makanya teman-teman tuh kalau ngerasa organisasi itu nggak penting, buang-buang waktu, ya memang bener sih kayak waktu kita kemakan sama organisasi sama apa ya, tapi dari situ kita nunjukin pride kita sebagai mahasiswa gitu. Terus kalian jangan apa ya mikir organisasi itu apa ya namanya buruk, kayak ya udah cuman rapat mulu ya. Kalau kalian udah masuk ke organisasinya tuh justru kalian ngerasa nanti misalkan kalian buat proker gitu emang butuh rapat, dan rapat juga bukan yang kalian mikir oh, rapat berlarut-larut tuh ya karena kita mencari solusi gitu loh. Makanya itu loh yang aku kayak saranin kalau misalkan kalian semua nanti masuk akuntansi ya harus ikut organisasi gitu. Dan organisasi juga kalau itu nggak cuman di jurusan doang, tapi di luar apa namanya di luar akuntansinya juga banyak. Terus dari satu lagi juga ada kalau di akuntansi juga di organisasi itu bukan kalian yang cuman prokeran gini, tapi kita kayak misalkan ada latihan rutin gitu ya, kayak badminton, ada futsal, terus apa Atau lagi enggak yang suka seni boleh ngeband, boleh nari tuh ada di Iya, sini jadi jangan kalian diwadahin. itu diwadahin di dalam Iya, organisasi. Jadi organisasi juga ya apa yang wadahin minat bakat kalian, bukan cuman kayak oh kita harus bikin seminar, webinar, itu mah ya anggapan kayak itu mah dulu kali ya. Tapi kayak misalkan di organisasi juga kayak misalkan sekarang kalau kalian tahu ISEC ya, UPI itu udah sampai kayak IMAKSI-nya diundang sama ISEC-nya langsung gitu loh. Itu tuh organisasi yang agak gede lah di luar sana. Ya berarti itu nunjukin loh kalau kalian masuk di organisasi kalian juga bisa gitu ikutin acara-acara keluar yang udah gede, ngebawa pride IMAKSI-nya gitu loh, ngebawa pride organisasi kaliannya gitu. Itu sih maksud aku kayak pentingnya ikut organisasi juga, karena orang masih punya stigma di luar sana ya gitu teh, kalau misalkan ikut organisasi ya kita pulang malam kita ini, tapi ya itu menyesuaikan lagi ke kalian, nggak akan ada yang maksa atau apa. Justru aku bisa dekat sama kakak tingkat aku yaitu dari organisasi ya. Mungkin apa ya, mau tadi misalkan kita bilang ospek itu kan, tapi kita tetap loh kalau masuk ke awal jurusan pasti kita punya apa ya namanya, punya menghargai kakak tingkat. Tapi ya kalau misalkan kita udah ikut organisasi itu ternyata pemikirannya sama aja, justru bisa disatuin gitu loh. Makanya aku bilang di IMAKSI ini nggak ada gap, nggak ada celah, nggak ada yang kayak kalian nganggep di luar sana wah dimarah-marahin, dicarekan lah bahasa Sundanya, kayak kalian ngelakuin salah. Enggak, kalau di akuntansi ya kalau kalian salah ya kita bantu gitu biar jadi bener kayak gitu sih. Justru kita arahin ya. Justru kalau aku sendiri sih untuk struggle di akuntansi sendiri lebih ke rasa males untuk kuliahnya ya. Cuman karena aku ikut organisasi, jadi itu tadi bikin semangat karena kita setiap hari ketemu teman, terus juga bahkan mungkin jadi ada waktu mainnya karena organisasi. Jadi kita tuh organisasi tuh sambil apa ya? Sambil have fun, sambil bener-bener kayak apa ya? Kayak healing bahkan ya organisasi bisa. Sambil jalan-jalan atau mungkin nongkrong di mana kayak gitu kan. Jadi tuh organisasi tuh bikin kita nggak apa ya, nggak nolep lah ya di kampus ini. Paling gitu segitu aja sih Kang. Masih banyak udah mau diundang. Oh iya, sama-sama. Ke ICAS kali Semoga ini. apa yang aku sampaikan hari ini juga bermanfaat ya. Maksudnya aku juga bukan orang yang apa ya namanya yang udah bener-bener ngerti, tapi ya ini yang aku rasain selama berkuliah di akuntansi juga. Ya mungkin kalau ada salahnya jangan diikutin, tapi kalau ada benernya coba di apa ya diramu-ramu biar ini jadi bahan apa ya, bahan motivasi kalian juga ke depannya. Ya difilter dulu aja. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nonton iCast yang video-video kita sebelumnya dan juga nanti tungguin iCast selanjutnya ya. Bye bye teman-teman.